Deal? Iya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Ustaz Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah berada di seminasi pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah Ustadz Habib Solihin SPD selaku Kepala Sekolah, dan saya sampaikan pula kepada rekan-rekan guru saya
dari dihubungkan dari wacana kurikulum BK itu adalah karakteristik anak itu yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru hanya berperan menuntut anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah di sini adalah untuk kegiatan kali ini yaitu kita akan bahas tentang budaya positif. Kalau di sekolah kita budaya positif sudah tertanam, alhamdulillah, karena kita adalah sekolah Islam di mana budaya positif kita adalah budaya Islami. Nah di sini untuk kali ini saya akan memaparkan di debat hari ini itu ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai kegiatan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hubungan, pembelajaran serta restitusi. Ada teknik kelas dan yang keempat yaitu hubungan sama manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi. Ada 5 fungsi kontrol tentang guru itu seperti apa. Mungkin kita setiap hari sudah menerapkannya, karena ini sebagai materinya saja untuk evaluasi kita bersama. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah untuk ke yang kemudian hari anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sendirinya. Nah, tujuan untuk kegiatan pada siang hari ini ya, maaf. Yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut dari kedua cara, hubungan dengan konsep budaya dan hubungan yang positif. Yang kedua yaitu melakukan praktek disiplin dalam pendidikan secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Dan yang terakhir yaitu memahami peran kita sebagai guru, yaitu membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah ini adalah tujuan nanti kegiatan pada siang hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan tematik ya Ustaz Ustazah. Apakah Anda setuju ini dengan pernyataan dari poin 1, poin 2, dan poin 3? Yang pertama yaitu hubungan dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ustaz Ustazah, betul atau tidak? Betul atau salah? Ya, betul atau salah? Untuk poin yang pertama. Dan untuk yang poin yang kedua yaitu memberikan hubungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah. Ini sering ya kita lakukan dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Ustaz Ustazah betul atau tidak? Betul ya. Untuk yang ketiga memberikan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul. Nah, mungkin nanti kita akan jawab dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, sekarang di sini mungkin ada sebuah kegiatan. Coba di sini ada nanti Ustazah dulu sendiri bisa pindah di sini nanti untuk intinya nanti coba di sini gak ada kertas ya, coba sobekan secari kertas, tidak ada kertas. Nah di sini coba Ustazah itu bayangkan sesuatu hal yang berharga untuk Anda, untuk hidup Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda. Coba kalau misalkan Dina ya, terus Dina itu coba kertasnya bisa disobek dulu. Nah, coba itu digenggam ya, Ustazah. Nah, nanti mungkin Dina menggenggamnya akad ya. Boleh nggak? Misalkan Hana yang berharga itu Hana mengambilnya untuk membuka genggaman itu, dan itu akan berlaku sebaiknya. Ustazah juga punya, dan terus Dina itu ingin mengambilnya. Kira-kira coba kita praktekkan bersama ya. Coba kalau nanti bisa jadi contoh dari teman-teman yang lain. Coba mulai dari Dina ya. Dina mengatakan itu harus sesuatu yang berharga yang menurut Dina itu harus dicapai dan tidak boleh ada orang yang mengambilnya. Coba Ustazah dibuka, buka, boleh enggak ya? Terus Dina itu boleh enggak dia boleh sama Ustazah? Iya, coba bergantian. Iya. Nah, coba kalau menurut Dina ya, itu kan apa yang terjadi? Coba Dina, kenapa kok itu
menjawab bahwasanya teori kontrol kalau ini kita masukkan ke dalam dunia pendidikan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi mungkin kita sebagai guru kita juga mempunyai kontrol ya. Jadi anak itu misalkan berbuat yang kurang baik, itu kan kita sebagai guru harus mempunyai kontrol. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita memberikan masukan kepada anak-anak itu membuat anak itu merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Dan teori kontrol yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ini teori yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini adalah teori-teori yang nanti akan kita bahas di materi yang berikutnya. Nah di sini ada misalnya kita mengontrol seseorang. Nah itu tadi teori yang pertama bahwa guru itu mengontrol. Sekarang kita akan mempelajari bahwasanya bisakah kita itu mengontrol orang lain. Nah di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah ini kan bisa kita lihat ya. Stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Contohnya kalau misalkan sekarang saya membutuhkan A, nggak mungkin misalkan lebih juga membutuhkan sesuatu dari yang sama. Yaitu. Dan ini juga selanjutnya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Itu adalah stimulus responnya. Semua itu sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita menyikapi sebuah permasalahan saja dari satu sisi dengan sisi yang lain akan mempunyai pemikiran yang berbeda seperti itu. Dan selanjutnya ya, selanjutnya di sini kita yang poin yang terpenting yaitu kita belajar tentang disiplin positif yang ini kita wacanakan di sekolah kita yaitu disiplin positif. Jadi teori kontrol yang kita dari sebelumnya di sini ada 4 poin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya dari gambaran dari paradigma tadi yang disampaikan dari Uzana tadi sama Uzina bahwasanya misalkan Uzina ingin sesuatu hal yang berharga dari Uzina nggak mungkin bisa karena itu sudah menjadi kontrol dari Uzina sendiri untuk mempertahankannya. Nah makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kita sebagai guru jangan stuck di zona yang nyaman ini. Jadi kita harus menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita agar tercapai tujuan mulia kita sebagai seorang guru yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai seperti itu. Yang selanjutnya yaitu semua perilaku itu mempunyai tujuan untuk kita sekarang. Bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang itu pasti ada tujuannya. Nah di sini dari teori motivasi itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar dan dari dalam. Dimana dari luar itu yaitu yang pertama untuk menghindari hubungan. Bahwasanya kalau contoh belajar kalau misalkan anak-anak berangkat pagi supaya tidak dihukum, itu adalah contoh dari ekstrinsik yang dari peraturan yang ada. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Dimana nanti kalau misalkan ada kan motivasi ketika mendapatkan nilai 100 nanti mendapatkan hadiah. Nah ini adalah contoh ekstrinsik yang membuat perilaku untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik yang ada dalam. Nah ini yang poin yang kita harus tanamkan dalam peserta didik ya, yaitu yang untuk menghargai diri sendiri. Dimana mereka itu bagaimana caranya peserta didik itu melakukan sesuatu untuk menggapai tujuan, tapi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah di sini ada nilai-nilai kebijakan universal yaitu keyakinan kelas. Yang ini yang kemarin saya terapkan di kelas 6, ini belum sempurna, tapi nanti kita bisa terapkan di kelas-kelas yang lain, mungkin saja di kelas yang peserta didiknya lebih tidak mempunyai anak-anak yang super, itu bisa berjalan. Selanjutnya yaitu model berpikir menang-menangan atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini adalah teori kontrol, komposisi kontrol atas diri dulu. Nah ini yang juga poin yang luar biasa sekali yang saya pelajari, dimana kita sebagai guru itu mempunyai
menyelesaikan sebuah masalah, yaitu ada segitiga restitusi, yaitu menguraikan, memantau, terus yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dan poin yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini mungkin sudah familiar sekali apa yang dimaksud dengan disiplin. Ini berdasarkan materi saja, yaitu disiplin itu dari bahasa Latin disciplina ya, yang artinya belajar. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah makna dari disiplin. Makna kata disiplin sering mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar itu patuh ya, patuh terhadap peraturan, patuh terhadap usaha-usaha yang ada di sekolah. Dan selanjutnya yaitu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang di sini anak-anak itu merasa terpaksa melakukan segala sesuatu yang ada peraturan yang ada di sekolah, bukan dengan apa yang kita pelajari atau pencapaian suatu tujuan yang lainnya untuk memberikan diri sendiri. Nah, ini yang mungkin kita harus paham sebagai guru bagaimana caranya anak-anak itu enjoy dalam melaksanakan peraturan yang ada. Nah, di sini ada sekali motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi tiga, yaitu motivasi eksternal dan eksternal, internal ya, ada eksternal juga, sama ada internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini eksternal lagi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mereka itu seakan-akan takut apabila tidak melakukannya mereka akan mendapatkan sebuah hukuman. Dan untuk apabila melakukannya akan mendapat sebuah imbalan. Di sini adalah motivasi perilaku manusia itu. Nah, selanjutnya, ini adalah wacana dari kurikulum Merdeka ya. Menurut Ki Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah memerintah diri sendiri. Ini adalah yang diwacanakan dari Dewantara untuk memelihara peserta didik. Nah, didukung oleh penghargaan. Nah, mungkin saya juga sebagai guru mungkin masih banyak melakukan sebuah kesalahan dengan adanya penghargaan. Gitu. Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata seperti itu Ustaz. Bahwasanya kalau kita itu, kalau saya menghukum anak itu kan kadang saya sendiri contohnya, bahwa saya menghukum itu saya tidak tega, tapi saya berhukum ke penghargaan. Tapi menurut materi yang saya pelajari kali ini, bahwasanya ternyata penghargaan itu juga sama halnya memberi catatan buruk ke depannya kepada peserta didik kita, yaitu membuat seseorang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu tujuan tertentu itu. Jadi ibaratnya peserta didik itu melakukan sesuatu yang karena adanya penghargaan itu. Jadi bisa menjadi dirinya sendiri untuk melakukan sebuah tujuan yang mereka lakukan saat kita belajar mendapatkan nilai 100 cuma hanya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, itu ternyata saya mempelajari materi ini sangat kecewa juga dengan diri saya. Jadi dari kegiatan yang saya ikuti ini banyak sekali materi yang ternyata saya itu belum menjadi guru yang baik seperti itu. Nah, dengan adanya penghargaan yang menghubung, penghargaan itu mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk program kebijakan apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat buat kita semua, terutama ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu adanya beri pengakuan secara khusus. Dalam artian di sini khusus kita harus ini pada kalau kita memberikan pengakuan itu tidak serta-merta hanya untuk melakukan sesuatu aja. Dan untuk yang berikutnya yaitu pengakuan secara pribadi. Jadi kalau misalkan ada anak yang melakukan sebuah perilaku yang baik, jadi kita memberikan pengakuan
oh dia terima kasih, selamat. Nah itu bisa kita terapkan di pembelajaran supaya mereka itu merasa bangga untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan adanya sebuah pengakuan yang mereka anggap adalah sebuah prestasi kan. Nah ini adalah contoh pengakuan apresiasi berpikir. Contohnya yang pertama yaitu ini pembukaan anak. Kemarin saya memperhatikan, ya. Contohnya kalau misalkan ada peserta didik, kemarin saya memperhatikan Mas, misalkan Mas Gigi memarkir kendaraannya dengan baik. Nah, rasa empati itu besar sekali ya dari berhubungan. Jadi mereka itu merasa bangga juga. Berarti aku bisa dulu sama standar karena melakukan sebuah hubungan. Nah, pada saat menolong peserta didik kita berapresiasi, itu akan menumbuhkan anak-anak itu seakan-akan melakukan kegiatan itu dengan senang hati dan tertanam dalam diri mereka. Nah, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Di sini silakan bisa saudara semuanya dari poin 1 sampai 4 itu kita bisa mengoreksi. Saya sendiri kalau di sini sangat tersinggung dengan adanya materi yang saya dapatkan. Di sini ada poin 1. Di situ termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo Ustaz Radha catat 100 kali di dalam buku karena saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak-anak ini terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Untuk poin yang kedua, untuk memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi anak-anak itu tidak sengaja mencoret buku atau kertas itu lembar jawabannya, itu adalah menggantinya dengan lembar kertas yang mereka punya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Dan yang ketiga yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat ini. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang tidak memperbaiki kesalahannya, saudara. Jadi kalau misalkan kita memberikan konsekuensi itu memperbaiki kesalahannya untuk kemudian dia tidak akan melakukannya lagi. Nah, ini ada di poin ada di poin 1. Ini ada hukuman. Yang poin yang kedua yaitu konsekuensi. Apabila kembali kita yang bisa otomatis dia memperbaiki kesalahannya ya. Dan yang terakhir melakukan yaitu membersihkan tumpahan air, otomatis dia memperbaiki kesalahannya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan kita memberikan sesuatu penghargaan yang untuk memperbaiki, lebih baik kita ke konsekuensi mawon ya. Jadi anak-anak tidak akan melakukan sebuah kesalahan yang sama. Kalau hukuman kan mohon maaf kadang kurang tepat dan dalam artian tidak sesuai kesalahan gitu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalnya di sini ada sesuatu yang menyakitkan baru terjadi. Jadi hukuman itu membuat anak itu merasa tersakiti. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang baru terjadi karena itu yang konsekuensinya mereka melakukan hal itu. Nah, ini ada beberapa ya perbedaan hukuman dan konsekuensi yang bisa kita pelajari bersama. Nah, ini adalah apa itu restitusi. Nanti bisa dikata. Apa itu restitusi? Nah, di sini ini adalah mungkin kalau di sekolah kita kebetulan kemarin ada kasus di kelas 6 itu sudah melakukannya restitusi ini. Cuman yang materi yang saya terima itu ada beberapa tahapan yang tidak boleh dilompati ternyata dan tidak boleh dibolak-balik. Nah,
umum. Nah, tapi ternyata ada jalur restitusi juga yang mana nanti kita akan memberikan yang namanya pemikiran yang baik atau solusi yang baik buat anak-anak kita. Nah, ini adalah identitas gagal, yaitu hukuman, di mana suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini adalah identitas sukses, disiplin. Yang pertama yaitu sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi ini adalah merupakan sebuah pilihan. Jadi mungkin anak saya juga menerapkan, kebetulan saya sudah menerapkan segitiga restitusi yang saya lakukan, di mana ada Mas Didi di sini. Dia melakukan sebuah kesalahan karena dia main. Di anak kemarin itu ada kejadian seperti itu. Jadi saya minta anak-anak untuk memperagakan kegiatan di sini demi untuk kegiatan anak saya. Seperti itu. Di sini nanti saya di dalam segitiga restitusi ini ada 9 sisi restitusi ya. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi kita sama murid, misalkan murid melakukan sebuah kesalahan, jangan sampai ada sebuah catatan yang kurang baik. Dan yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran, kita tawar menawar, seperti halnya dimana kita mengarahkan kalau misalkan melakukan seperti yang Mas Didi tadi, yaitu Mas Didi melakukan sebuah kesalahan seperti itu, sebaiknya seperti apa. Kita berikan motivasi, terus langkah selanjutnya seperti apa. Tapi kalau ini untuk refleksinya, kalau Mas Didinya belum sukses bisa keluar untuk kegiatan ini, karena kembali lagi diulang seperti itu. Karena kembali lagi karakter anak itu berbeda-beda. Nah, di sini adalah budaya positif. Ini adalah gambaran di mana budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di sekolah itu mempunyai beberapa faktor pendukungnya di dalamnya, yaitu adanya lingkungan positif. Kita sebagai guru harus memberikan sebuah contoh ya, dan saya pribadi juga berusaha untuk memberikan contoh yang baik kepada peserta didik saya, terutama yang di kelas A. Selanjutnya adanya keyakinan kelas. Nah, ini sudah saya terapkan dan alhamdulillah sudah berjalan. Di mana keyakinan kelas nanti dipampang di kelas, ini nanti ada videonya juga penerapannya. Dan yang selanjutnya yaitu adanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah ada dari dulu kegiatan kelas itu sudah ada peraturan kelasnya masing-masing. Nah, di sini adalah contoh dari kesepakatan kelas bukan saja, di mana kesepakatan kelas itu tidak boleh memuat kata-kata yang negatif, harus berupa motivasi untuk lebih baik. Jangan datang tepat waktu mengucapkan salam. Selanjutnya ada menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sini ini ada peraturan dan ini adalah peraturan dan kesepakatan kelas. Perbedaannya di sini, kalau misalkan kesepakatan kelas itu adalah saling menyayangi, dan selanjutnya adalah harus semangat. Nah, di sini bedanya peraturan sama kesepakatan kelas. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama yaitu ini adalah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah hal yang harus kita tanamkan, yaitu dua tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab mengembalikan, merapikan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kata-kata yang harus ditanamkan yang perlu diterapkan di keyakinan kelasnya. Di sini adalah contoh ya. Mohon maaf ini yang rekam anak-anak. Nah, di sini nanti adalah kesepakatan kelas itu kita memberikan arahan dulu kepada anak-anak, dan yang membuat itu anak-anak Ustaz. Jadi anak-anak pengen kelasnya itu seperti apa, dimana nanti dia harus tanggung jawab terhadap apa. Dan jadi kedepannya ketika sebuah kesepakatan kelas itu sudah ada, kita hanya memantau, kita hanya mengingatkan. Contohnya kalau misalkan kalau di tempat saya itu yang kurang bisa mengingatkan itu ada 3 anak, yaitu ada Mas Didi, Mas Satya, dan Mas Yasin. Mungkin ke Ustaz yang mengaku di kelas saya itu anak-anak yang belum bisa mengikuti kesepakatan yang saya terapkan di kelas. Jadi saya cuma mengingatkan, jadi kesepakatan kelasnya di kelas apa? Fokus. Dan dia tidak kembali ke tempat duduknya nanti, karena apa? Karena kesepakatan kelas itu yang membuat mereka sendiri. Cukup begitu.
Nah, di sini ini ada tujuan dasar manusia, yaitu cinta kasih. Mungkin semuanya sudah paham ya, bahwasanya rasa memiliki dan memiliki ini adalah yang harus kita terapkan juga dari kelas. Jadi semakin anak-anak itu sayang kepada kita juga harus menyayangi mereka seperti halnya mereka menyayangi kita. Selanjutnya yaitu kesenangan. Jadi jangan misalkan di kelas mungkin kan mereka harus duduk yang rapi untuk melakukan kegiatan yang kita sampaikan. Nah, itu kita juga harus tahu apa sih kesenangan dari mereka. Jadi buat mereka itu kadang-kadang kita harus mendengarkan mereka terlebih dahulu inginnya seperti apa. Kalau mereka belum jadi berarti dia tidak nyaman dengan kegiatan yang kita berikan. Seperti itu. Dan ini adalah penguasaan. Di dalam sebuah kelas mungkin kan kita penguasaan kelas hal yang sangat apa ya, sebagai guru kita harus bisa menguasai kelas kita. Dimana kalau misalkan kita sebagai guru kurang menguasai kelas, otomatis nanti akan jadi sebuah permasalahan, entah nanti permasalahan berupa nilai atau permasalahan yang lainnya. Jadi banyak belajar dari karakter, karena karakter anak-anak kita itu berbeda-beda dan sangat luar biasa ya. Dan yang terakhir yaitu kebebasan. Berikan kebebasan kepada anak kita untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Jadi kita memberikan waktu kepada mereka untuk mengekspresikan karakter mereka masing-masing. Nah, ini adalah 5 outlaw teori motivasi perilaku yang tadi sudah dijabarkan di awal ya. Yang pertama adalah peran kontrol. Di sini adalah kita guru itu sebagai penghukum atau merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau dan manajer. Nah, di sini calonnya guru berdua ya, kakaknya dari butuh kreatif dan menyindir. Menyindir anak-anak, misalkan ada anak yang kurang, biasanya kadang kita ya sama seperti itu sama si A gitu ya. Itu ternyata salah satu hukuman yang harus ya pada anak kita. Untuk membuat orang merasa bersalah, karena kita berceramah ini saya sering ini gimana berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu boleh seperti ini atau mana sih? Itu ternyata kalau seperti itu kita termasuk salah satu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah membuat alasan untuk siswa-siswanya. Itu adalah kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau itu menghitung, mengukur, dan kita memantau itu juga kita mengingatkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita itu termasuk posisi kontrol pemantau. Nah, kalau manajer itu kita hanya mengarahkan, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan nanti kita juga menguatkan pribadinya. Nah, siswa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, dari posisi dari kontrol ini yang termasuk yang sukses itu yaitu posisi manajer. Jadi kalau misalkan beserta semua mungkin mengevaluasi pribadinya dari kelima posisi kontrol yang ada di sini. Jadi tapi tidak selalu ya kita sebagai manajer. Tapi karena kelima-lima ini kalau saya sendiri itu ada semuanya. Saya juga pernah menghukum, saya juga pernah merasa membuat anak itu merasa bersalah. Di mana posisi kontrol itu tergantung situasi kondisi yang kita alami ya. Cuman kalau alasan lebih baiknya, kalau secara materi ya kita juga harus menjadi posisi yang manajer. Monggo silakan sedikit saja. Untuk poin yang pertama mungkin bisa kita bersama-sama ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol nomor yang tadi merasa bersalah, menghukum, atau manajer? Seharusnya tadi. Ya. Merasa bersalah. Ya. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dulu, nah, kita langsung aja ya. Betul. Itu benar. Ya, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kita sebagai pendidik ya, kita yang memilih profesi sebagai pendidik bukan saja. Jadi memilih untuk mengurusi hidup peserta didik kita.
Jadi memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia dan memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tapi perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan, jadilah seperti ayam. Teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dimulai. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ustazah Edri atas paparan yang begitu menarik mengenai budaya positif dan paradigma pendidikan terhadap pembentukan karakter siswa sesuai profil dan Pancasila ya Ustaz. Dan kemudian langsung saja Ustazah yang kami hormati, ini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin. Setiap termin akan diberikan kesempatan bertanya untuk dijawabkan. Dan kita langsung mulai saja. Kepada ustaz-ustazah yang ingin bertanya, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan dari Ustazah Edri tadi bahwa memberikan hadiah dari Ustazah Edri bahwa hadiah adalah bisa menjadi hukuman bagi siswa. Nah, pertanyaan saya, kenapa di sini tadi dikatakan bahwa hadiah bisa menjadi hukuman? Mungkin bisa dijelaskan. Sampaikan bahwasanya kenapa sebuah hadiah itu adalah kurang lebih juga termasuk dari hukuman, bukan berarti hukuman tapi sama halnya efek negatifnya itu seperti adanya hukuman, di mana nanti ke depannya anak itu hanya mempunyai tujuan di hal itu saja. Jadi misalkan matematika, kalau dulu pernah dia bisa dapat, kalau misalkan di kelas 6 dapat nilai 100, nanti dapat hadiah 100.000 juga. Nah itu takutnya ke depannya anak-anak itu hanya termotivasi ketika ada hadiah saja. Nah, dan itu kita akan menanamkan budaya positif itu supaya anak itu melakukan hal itu yang terbaik seperti apa yang dia bisa lakukan yang terbaik. Jadi bukan hanya cuma matematika saja, cuma ya di IPA, di bahasa Indonesia juga harus melakukan hal yang terbaik. Kalau bisa satu semua seperti itu. Gitu. Jadi catatan setelahnya maksudnya yang ke depan kalau hukuman itu kan langsung ya. Kadang anak misalnya dulu, kadang ada anak yang mempunyai perasaan yang sakit hati atas hukuman kita berikan kepadanya. Tapi kalau yang apa itu namanya reward itu kedepannya juga mereka itu cuma semangat dengan pada hadiahnya saja. Jadi kedepannya itu yang sama halnya, samanya itu di situ seperti itu. Paham ya? Jadi catatan kedepannya, setelahnya, efek kedepannya. Jadi mungkin kalau misalkan ada ribet, ada kesepakatan bersama. Jadi misalkan ada yang mau ngasih hadiah ya dimotivasi dulu bahwasanya hadiah itu jangan menjadi sebuah patokan kalau kamu melakukan hal yang baik. Jadi ke depan ini jangan cuma hadiah dapat, tapi harus ada motivasi bersama. Berarti masih boleh kasih hadiah tapi kesimpulannya dulu. Jadi ada penanaman beberapa hari lagi. Baik Ustazah, diskusi ini sangat menarik ya karena bisa mengubah mindset kita mengenai dukungan dan motivasi kepada siswa. Acara selanjutnya yaitu pemberian tanggapan atas praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Endri Purnamasari SPT oleh penyelaras. Pada kesempatan kali ini ada penyelaras yang sudah hadir bersama kita yaitu Ustaz Habib. Kepada beliau kami mempersilakan memberikan Terima kasih Ustaz-Ustazah semua. Hari ini Bu Endri sudah presentasi tentang pengaruh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ya. Utamanya tadi tentang penghargaan, tentang sanksi
sanksi dan sebagainya. Tadi juga disampaikan tentang bagaimana kita sebaiknya bisa mengolah kelas dengan sebaik-baiknya atau penguasaan kelas. Itu karena gimana, kalau gurunya bisa menguasai kelas dengan baik, bisa mengajar dengan menarik, disenangi anak-anak, pelajaran apapun yang akan disampaikan pasti anak akan mudah menyerap. Tapi kalau kita kurang metodologi, mungkin kita menyampaikannya kurang menarik, apalagi kita persiapannya masih kurang, itu yang menyampaikan juga setengah, yang menerima anak-anak pun juga tidak akan tertarik seperti itu. Dan tadi yang disampaikan tentang budaya positif dalam memberi penghargaan kepada anak yang mungkin rajin dan sebagainya, itu saya kira sangat bagus untuk memberikan gambaran pada teman-teman semua, rekan-rekan guru, gimana gambaran yang sesuai untuk memberikan penghargaan kalau anak itu memang rajin dan berprestasi, gimana memberikan sanksi, karena nggak mungkin kalau kita ada ribet nggak ada sanksi, karena anak itu ya sama seperti kita semua ya, manusia biasa yang mungkin bisa melanggar aturan, bisa melanggar tata tertib ya. Kalau ada kesalahan ya harus ada sanksi, tapi sanksi di sini bukan sanksi yang menyakitkan atau sanksi yang istilahnya memojokkan, tapi sanksi yang bersifat mendidik, biar mereka tahu saya itu salah, besok mau memperbaiki. Dan yang tadi disampaikan bisa kita adopsi, bisa kita contoh mana yang baik, bisa kita terapkan di kelas-kelas, dan mudah-mudahan nanti panjenengan semua, kita semua jadi guru-guru yang bisa menjadi teladan. Satu, yang kedua juga bisa menarik perhatian siswa. Jadi anak itu belajar tidak kaku, tidak sebatang. Kita bikin kita itu jadi guru kalau tidak ada dicari gitu loh ya. Kalau bukan guru kalau tidak ada hore pulang risik, ya jangan sampai seperti itu ya. Kita jadilah guru kalau nggak ada dicari-cari, dikangeni. Yang di-share fotonya terus, oh aku kangen diajar Ustadz Kae, kangen diajar Ustadzah ini. Nah, jadilah guru yang seperti itu ya. Perbanyak itu dengan apa? Perbanyak dengan metodologi belajar. Bagaimana caranya? Jadi harus baca, jadi harus mempelajari ya. Perbanyak dengan banyak membaca berbagai teknik mengajar, bagaimana komunikasi, bagaimana menyampaikan ke anak. Itu tidak cuma lewat membaca, sharing dengan teman, ada forum KKG, ada pelatihan, ada seminar, itu jenengan serap semuanya. Bahkan ada sekarang banyak ya dari media-media online dan sebagainya. Silahkan itu diserap. Jadi guru memang nanti mudah-mudahan saya harapkan jadi guru yang berkualitas, yang kalau tidak ada dicari-cari sama anaknya, kalau ada anaknya gembira, kalau nggak ada anaknya sedih. Jangan sampai kebalik, kalau ada anaknya sedih, kalau nggak ada gembira. Nah itu ciri-ciri guru yang kurang sukses. Kalau guru yang sukses ya nggak ada dicari, kalau nggak ada dicari, kalau ada membuat senang anak-anaknya, membuat tertarik untuk belajar, menggali ilmu seperti itu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih dari Mas Hendri penyampaiannya untuk hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan. Mudah-mudahan memberi manfaat yang lebih baik buat sekolah kita. Nah, amin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan tanggapannya kepada Ustaz-Ustaz yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kurangnya dalam membawakan acara. Terima kasih atas perhatian Ustaz-Ustaz sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.